Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1341 Kekaisaran Dataran Hitam 2. Setelah mendengar Lulu, Minos segera mengucapkan terima kasih atas kata-katanya dan menyapanya. Wanita ini telah tumbuh lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai level 66, masih lebih kuat darinya dalam hal level, tetapi dengan perbedaan yang lebih kecil dari sebelumnya. Lulu segera menyadarinya saat dia berdiri berhadapan dengan Minos, merasakan betapa besarnya kekuatan pemuda level 65 ini. Apa yang kamu inginkan di sini? Situasi di negara bagianmu, ada urusan? Minos bertanya, tapi dia mengira Lulu ada di sana untuk berbicara dengannya tentang topik yang sama dengan utusan Majelis Vogel. Semacam, katanya, ibuku sangat penasaran dengan terbentuknya kerajaan Dataran Hitam. Apakah begitu? Dia tersenyum. Apa yang ingin kamu ketahui? Atau lebih tepatnya, apa pertanyaanmu? Utusan Majelis Vogel mengalihkan perhatiannya ke Minos dan berterima kasih kepada Lulu karena telah datang membantunya menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Para wanita di sekitar Sarah terus memperhatikan bayi ini. Meski begitu, mereka mulai memperhatikan percakapan antara Minos dan Lulu yang berada beberapa meter dari mereka. Mereka semua telah mendengar bahwa Dataran Hitam sedang mengambil langkah menuju pembentukan sebuah kerajaan di bagian utara benua tengah, jadi semua orang di sana penasaran. Hal ini terutama berlaku bagi Isabella, pewaris Kekaisaran Flaming, yang sudah mengetahui perjanjian antara Minos dan ayahnya. Lulu lalu berkata, kami ingin mengetahui alasannya sekarang dan apakah hal ini akan mempengaruhi kepentingan kami. Kami sudah berada dalam situasi yang rumit, jadi Anda yang keluar untuk membuat masalah dapat menghambat penyelesaian masalah kami. Masalah bagi Iris bukanlah dia mendominasi kerajaan di wilayah utara dan mengancam Albano. Dia tidak melihatnya seperti itu. Yang mengganggunya adalah Raja Stuart adalah satu-satunya yang mampu berdialog dengan kekaisaran dan menegosiasikan perjanjian non-agresi. Tapi jika dia sibuk berperang, inilah masalahnya. Itulah sebabnya Iris mengirim Lulu untuk berbicara dengan Minos sementara pria dari Vogel itu ada di sana untuk memastikan ambisi Raja Stuart. Minos mengerti apa yang ingin diketahui dan dikatakan Lulu. Yah, kerajaan Brown dan Cromwell telah mengalami beberapa masalah selama bertahun-tahun. Hal ini menghalangi rencana kami untuk wilayah utara. Pada saat yang sama, kami saat ini memiliki posisi yang baik, jadi kami memutuskan bahwa solusi terbaik untuk masalah ini adalah ini strategi yang kami adopsi. Jadi, ini untuk menyelesaikan masalah negara-negara bagian itu. Lulu membuka matanya karena terkejut, merasa bahwa Minos menjadi bajingan karena menggunakan alasan yang tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa membenarkan penyerangan kedua negara dengan kalimat, saya membantu mereka? Ini konyol, dia jelas melakukannya demi kepentingannya sendiri. Minos berkata dengan wajah datar. Tentu saja, saya selalu menyerukan keharmonisan regional dan bekerja untuk kemajuan lokal. Jadi saya tidak akan membiarkan negara-negara ini saling melakukan barbarisme selamanya. Orang-orang di sana memandangnya dengan aneh, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Minos kemudian melanjutkan, tapi jangan khawatir, ini tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Dataran Hitam. Organisasi terkuat di kedua negara telah menyetujui persyaratan kami dan bekerja sama untuk membentuk kekaisaran. Abi lalu berkata sambil tersenyum. Kami bahkan telah menerima permintaan dari negara-negara lain di kawasan ini agar mereka bergabung dengan kami sebagai wilayah Dataran Hitam. Apa? Negara-negara menawarkan diri mereka kepadamu? Utusan Vogel mempertanyakan dengan tidak mengerti, tidak memahami bagaimana kekuatan ini dapat memilih jalur ketergantungan. Biasanya negara-negara yang berkuasa menginginkan kemerdekaan yang lebih besar dan bergerak ke arah pembentukan aliansi. Jadi, mengejutkan bagi ahli tua itu bahwa beberapa keluarga kerajaan menawarkan diri untuk melakukan hal yang dikatakan Abi. Ruth menegaskan kalimat kakak perempuan haremnya. Ya, keluarga kerajaan Pulau Batu telah bersedia melayani kita. Organisasi ini ingin menjadi pulau pertama di bawah komando Dataran Hitam. Keluarga Stone cepat dalam mengambil keputusan, karena telah menikmati keuntungan menjadi sekutu Minos selama bertahun-tahun sehingga tidak ragu-ragu pada momen yang menentukan ini. Namun untuk saat ini, Minos tidak akan memperluas tindakannya ke negara bagian lain agar dia tidak melakukan dosa kerakusan dan kehilangan kendali atas negaranya. Pemerintahannya telah mengirimkan komunikasi kepada organisasi-organisasi yang telah menghubunginya untuk memperjelas bahwa tidak akan ada penambahan untuk saat ini. Kalimat Abi dan Ruth membuat orang-orang di aula kerajaan terkesan. Kebanyakan dari mereka tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap wilayah utara lainnya untuk menyadari bahwa hal seperti itu tidaklah terlalu aneh. Mereka biasanya hanya melihat Minos dan Dataran Hitam, jadi mereka menempatkan diri mereka dalam situasi terkejut dengan hal yang sudah jelas. Pokoknya, kata Minos, pembentukan kerajaan saya tidak akan menjadi masalah. Itu tidak akan menghalangi saya sama sekali. Istri saya akan menangani semuanya, dan keluarga kerajaan kedua negara sudah bekerja sama. Mereka tidak akan melawan atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Jadi begitu, Lulu menghela nafas puas mendengar penjelasan Minos.
Dia merasa cukup mengesankan bahwa dia sudah bisa melakukan hal seperti ini, mengingat dia baru saja berperang dalam perang kemerdekaan beberapa tahun yang lalu. Karena satu-satunya pertanyaan keluarganya telah terjawab, dia mengesampingkan masalah itu dan memperhatikan Sarah kecil. Namun kemudian utusan Vogel bertanya, "Yang mulia, bagaimana situasi Vogel di kerajaan Anda? Bagaimana gereja spiritual menangani masalah ini?" Minos memandang Gloria dan mengisyaratkan dia untuk menjawab pria ini. Dari sudut pandang gereja, tidak masalah jika majelis Vogel yang memerintah negara ini. Minos adalah penguasa, dan dengan terbentuknya sebuah kerajaan, wilayah Vogel akan menjadi bagiannya seperti halnya kerajaan coklat, misalnya. Dia berkata sambil menatap orang itu dengan serius. Pria itu tidak suka mendengarnya dan menanyai Minos. "Tapi itu bukan perjanjian kita. Perjanjian kita hanya untuk 20 tahun. Minos mengangguk. "Jika tiba saatnya, jika Anda memutuskan untuk mencopot saya dari tahta, kami akan mengubah situasi dengan gereja, dan tidak akan ada masalah. Namun hingga saat itu tiba, Vogel akan menjadi bagian dari kekaisaran." Dia itu menyadari permainan kecil Minos, tapi karena hal ini nyatanya tidak melanggar aturan kontrak pemuda ini dengan para pemimpin negara itu, dia tidak bisa berbuat banyak. Tapi kemudian dia teringat sesuatu yang penting dan tertawa, menyadari bahwa Minos telah mengabaikan satu faktor penting. "Yang mulia, saya harap Anda berubah pikiran. Lagi pula, jika itu tidak terjadi, bukankah tindakan Anda ini akan membuat wilayah Anda keluar dari wilayah utara? Apakah masih ada alasan bagi gereja spiritual untuk mencegah kekuatan luar di atas tingkat ke-7 ikut campur di wilayah ini? Aku khawatir para suci spiritual akan melihat ke sini dengan mata tamak dalam waktu dekat." Dia bercanda berkata, bertanya-tanya betapa bodohnya hal itu. Adalah melakukan sesuatu yang akan menghilangkan semua perlindungan dari tempat ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1342 Kekaisaran Dataran Hitam 3. Mendengar komentar pria itu, beberapa orang yang tidak tahu apa-apa tentang rencana Minos memandangnya dengan rasa ingin tahu untuk mengetahui tanggapannya. Apakah dia akan menyerah pada gagasan ini ketika dia menyadari kesalahannya? Atau akankah dia bersikeras dan mengambil risiko besar? Namun Minos kemudian kembali tertawa. "Bukan itu masalahnya. Saya memiliki perjanjian dengan gereja spiritual untuk mempertahankan keadaan sebelumnya selama beberapa tahun lagi. Tidak peduli situasinya." Dia memandang Gloria dan kemudian Margot. "Benarkah?" Keduanya mengangguk setuju karena keduanya telah jatuh ke dalam perangkap Minos. Margot belum kalah taruhannya dengan Raja Stuart, tetapi dilihat dari kecepatan kultivasinya, dia memang akan mencapai level 70, dan dia harus memaafkannya dan mempertahankan Gloria di wilayah utara. Pada saat yang sama, istrinya telah berjanji untuk mencegah kekuatan luar masuk ke wilayah utara selama beberapa tahun lagi, suatu periode yang belum berakhir. Margot harus memenuhi perjanjian yang ditandatangani oleh putrinya karena dia adalah atasan Gloria sebelum wanita ini mencapai tahap ke-8. Jadi, dia tidak bisa mengubah apapun sekarang, bahkan jika Minos memiliki orang suci spiritual di sisinya. Mendengar itu utusan Vogel tidak mengerti dan bertanya, "Apa yang kamu bicarakan?" kata Margot. Dia sangat pintar dan telah menipu gereja untuk melindunginya selama beberapa tahun. Sekarang meskipun Vogel menjadi bagian dari Dataran Hitam dan kerajaannya bukan lagi bagian dari wilayah utara, peraturannya akan tetap sama seperti sebelum. Saat ini, Vogel dan Dataran Hitam adalah dua negara bagian yang berbeda, hanya saja kedaulatannya sama. Dengan demikian, tidak terjadi kesimpangsiuran politik yang melibatkan partai-partai. Namun dengan terbentuknya kekaisaran, keduanya akan menjadi satu. Oleh karena itu pertanyaan dari orang suci spiritual itu. Akhirnya, ketika dia menyadari kesalahannya, dia tetap diam, memerah karena malu, menyadari betapa licinnya gerakan Minos. Minos kemudian berkomentar dengan humor yang bagus. "Tapi jangan khawatir, jika majelismu memutuskan untuk memecatku dalam beberapa tahun, itu akan dilakukan dengan mudah, bukan, Gloria?" Dia mengangguk sebagai konfirmasi. "Tetapi jika Anda ingin memberi saya lebih banyak kekuatan, saya tidak akan menolak." Dia berkomentar dengan suara rendah, menunjukkan bahwa kemungkinan ini juga ada. Pria itu menganggapnya sebagai lelucon dan tidak ingin berlama-lama lagi, segera mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke tujuannya. Lulu, sebaliknya, setelah melihat Sarah beberapa saat, mendekati Minos dan bertanya dengan suara rendah. "Mengapa putri kerajaan Flaming ada di sini?" "Dia adalah salah satu utusan kekaisaran yang biasanya datang kepadaku," kata Minos, sebagian dari kebenarannya. "Kenapa? Apakah kamu tidak ingin aku menegosiasikan perdamaian dengan keluarga Edwardstone?" Dia memandangnya dengan serius dan berkata, "Tentu saja, aku hanya tidak tahu kalau dia sendiri yang cenderung datang ke sini. Lagi pula, dia adalah pewarisnya." Minos tersenyum dan berkata, "Apakah kamu mengkhawatirkan keselamatannya? Pasti ada Saint spiritual level 78 di pinggiran kota kering yang bersembunyi sambil menunggunya."
Mendengar ini, Lulu melupakan pemikiran itu di benaknya dan gemetar ketakutan memikirkan seseorang yang begitu kuat sebagai musuh. Lagi pula, kamu bahkan tidak akan bisa menggaruknya. Minos berkomentar dengan santai, membuat Lulu tersipu malu. Setelah itu, dia merasa tidak nyaman melanjutkan perjalanan ke sana dan pergi untuk check-in ke hotel, berniat untuk memeriksa masalah tersebut lebih lama dan berbisnis sebelum kembali ke Albano. Dengan itu, Minos terus menghibur para wanita yang baru tiba itu sementara Sarah yang malang harus menahan diri untuk dipeluk oleh begitu banyak wanita yang berbeda. Pada akhirnya, mereka semua pergi ke hotel, karena mereka ingin tinggal di sana selama beberapa hari sebelum berangkat ke Flaming Empire. Mereka ada di sana untuk Sarah, sebagian besar dari mereka. Namun tempat yang dikembangkan oleh Minos ini sangat mengesankan mengingat ketenarannya beberapa dekade lalu. Pada saat yang sama, kecepatan pertumbuhannya sangat menakutkan, dan mereka ingin melihat sedikit rutinitasnya di tempat ini. Dengan cara ini, pekerjaan sehari-hari Minos berakhir, dan dia kembali ke kediamannya dengan Sarah di pelukannya, bersama dengan 3 wanita cantik yang sudah lelah dengan komitmen hari itu. 2 hari kemudian, Margot akhirnya menemukan sesuatu yang membenarkan kenaikan putrinya ke level 70 di wilayah yang masih miskin ini. Akar spiritual kota kering telah meningkat secara dramatis sejak Minos tiba di sana. Namun, angka tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan wilayah tingkat tinggi, seperti Peyton. Jadi Margot masih ragu bagaimana kelompok Minos bisa berkultivasi begitu cepat di wilayah ini. Namun, setelah 2 hari berada di kota ini, dia menemukan 2 ruang budidaya unik di wilayah ini saat mengenal Sarah. Secara khusus, dia mengetahui ruangan tempat bom lubang hitam yang lebih mudah berada, yang dibuat Minos dari barang-barang yang ditinggalkan oleh Dewa Kematian. Setelah mengetahui tempat ekstrim di mana dia mendapatkan sesuatu dari budidaya, ibu pemimpin ini bergegas ke kantor Minos untuk berbicara dengannya. Bagaimana kamu membuat benda itu? Bagaimana seseorang setingkatmu bisa menghasilkan sesuatu yang begitu kuat? Dia menanyainya saat rasa ingin tahunya mencapai tingkat yang baru. Margot telah mendengar bahwa Minos mampu melepaskan sesuatu yang bahkan membuat takut sage spiritual tingkat rendah. Tapi itu hanya apa yang dia dengar, bukan apa yang dia lihat, seperti yang terjadi di tempat ini. Dia telah merasakan kekuatan bom lubang hitam Minos dan tahu bahwa sage spiritual akan binasa jika diledakkan. Jadi dia mau tidak mau bertanya padanya tentang hal seperti itu. Minos memandang ibu mertuanya di kantornya dan berkata, setelah merenung sejenak. Saya membuat lubang hitam dan membiarkannya berevolusi dengan melahap benda-benda kuat. Lalu, setelah itu, saya menggunakannya sesuai cara Anda melihatnya. Dari cara Minos berbicara, melakukan hal seperti itu sepertinya mudah. Tetapi Margot tahu bahwa hal seperti itu harus melahap para penggarap yang kuat untuk mencapai kekuatan sebesar itu. Melahap apa? Artefak kelas 4 tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Dia berkata sangat terkejut pada wanita ini. Apa Anda sedang bercanda? Tidak, kami menemukan warisan dari seorang pria bernama Dewa Kematian, tapi kami terpaksa menghancurkan segala sesuatu yang memiliki auranya. Jadi saya memanfaatkan situasi ini dan mengembangkan sesuatu yang berguna untuk wilayah saya. Dia tidak menyembunyikan kebenaran karena hal itu tidak diperlukan. Margot sudah melihat ruang budidaya itu, jadi berbohong padanya hanya akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Namun di sisi lain, warisan seperti yang dimiliki seseorang juga ada di dunia ini, jadi apa yang dia bicarakan tidaklah seunik memiliki kerajaan tata ruang. Karena itu, Margot memahami situasinya, hanya menyesali bahwa barang-barang bagus tersebut harus dihancurkan. Yah, setidaknya mereka mendapatkan sesuatu yang baik dari semua ini. Dia merenung dengan tenang, merasa bahwa menantu laki-lakinya tidak seburuk itu. Bangkitnya Dataran Hitam Bab 1343 Kekaisaran Dataran Hitam 4. Setelah percakapan dengan ibu mertuanya tadi, Minos melanjutkan perjalanan di kota kering, mengurus urusan kerajaan masa depannya bersama istri-istrinya. Sementara itu, dia menangani kunjungan ke tanah miliknya, mengurus urusannya dengan Isabella tetapi juga menghibur Ivy di hari-hari ketika teman Maisy ini memutuskan untuk tinggal di kota kering. Di sisi lain, setelah beberapa hari tinggal bersama cucunya, Margot berangkat ke Flaming Empire. Dia berjanji akan kembali dan membuat ayah Gloria ikut dengannya setelah beberapa waktu. Dulu mengurus beberapa bisnis lokal selama ini. Tapi dia juga telah kembali ke kondisinya tak lama kemudian, karena segala sesuatunya tampaknya berjalan baik di Dataran Hitam, tanpa ada kekhawatiran bagi Albano. Pada akhirnya, setelah lebih dari sebulan sejak Sarah harus berurusan dengan begitu banyak wanita yang memeluknya, Maisy dan Angelica kembali ke Sekte Awan Abu-Abu. Pada periode itu, Patience telah muncul di kota kering, namun tidak lama setelah dia menjadi salah satu pilar dari Sekte Awan Abu-Abu. Bagaimanapun, dia telah membawa putrinya bersamanya karena Oswald mengkhawatirkan perang, dan para wanita ini tidak bisa berlibur di Dataran Hitam selamanya. Jadi semua orang telah pergi, dan orang suci spiritual terakhir yang tersisa di Dataran Hitam adalah Gloria dan Gavin, orang normal di tempat berkembang ini.
Dengan cara ini, rutinitas pertumbuhan lokal kembali normal dalam jangka waktu yang berlalu begitu cepat sehingga ketika semua orang tidak menyadarinya, 1 tahun telah berlalu. Seiring berjalannya waktu, Kerajaan Dataran Hitam akhirnya lahir. Setelah berbulan-bulan sejak dimulainya pembicaraan dan tindakan menuju pembentukan Kerajaan Dataran Hitam. Negara besar ini telah lahir di wilayah utara benua tengah. Baru 1 minggu yang lalu, pemimpin gereja spiritual untuk wilayah utara dan pemimpin gereja Vogel bersama-sama menjadi tuan rumah penobatan Minos Stuart sebagai Kaisar Dataran Hitam. Dengan acara ini, semua organisasi dari seluruh wilayahnya mengirimkan perwakilannya ke penobatannya di Kota Kering, di mana sekutunya juga hadir untuk menyaksikan peristiwa penting ini. Pada saat itu, orang-orang dari Flaming Empire, Albano, Roser, Blackrock, dan kerajaan di wilayah utara, dari semua tempat ini, muncul untuk memberi selamat kepada Minos atas kemajuannya. Minos telah mengubah wilayah utara dan menciptakan sesuatu yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 20 tahun, ia mengembangkan sebuah tempat tandus menjadi inti sebuah kerajaan besar dengan lebih dari 800 juta penduduk. Dia mencapai level 66 pada malam penobatannya, yang membantunya dalam banyak hal. Setiap hari kekuatannya menjadi lebih relevan, dan orang-orang menghormatinya bahkan ketika dia tidak berbicara atau melakukan apapun. Majelis Vogel sendiri yang tidak menyukai keputusan Minos, pada akhirnya menyerah dan setuju untuk, sementara, menerima wilayah mereka menjadi bagian dari Black Plain Empire. Di sisi lain, majelis di bekas wilayah Kerajaan Brown dan Kerajaan Cromwell telah memulai operasinya, membantu memberikan stabilitas dan peluang pembangunan di tempat-tempat tersebut. Alhasil, pada saat pembentukan kesultanan diresmikan, kedua wilayah tersebut telah banyak mengalami proses pembenahan. Hal ini menenangkan semangat bahkan orang-orang yang telah kehilangan haknya. Pada akhir proses ini, tidak ada kejadian luar biasa. Tidak ada plot atau insiden yang mencoba mencegah selesainya pembentukan kekaisaran yang terjadi. Wilayah utara bersorak agar Minos berhasil, sekutu pemuda itu, musuh kekaisaran Flaming, membutuhkan kemenangannya, dan keluarga Edwardstone ingin dia sukses. Pada saat yang sama, seluruh penduduk di wilayah tersebut memandang Kaisar Stuart sebagai orang yang mampu. Jadi dengan banyaknya angin yang menguntungkan, tidak mungkin ada apapun yang menghalangi proyek ini. Karena alasan ini, gereja spiritual sama sekali tidak menghalangi rencana Minos, hanya meluangkan waktu yang diperlukan untuk membentuk sebuah kerajaan. Gereja sendiri harus bergerak untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ini, dan memberitahu semua orang yang diperlukan tidak akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari. Jadi perlu waktu lebih dari setahun sebelum Minos dinobatkan dan segala sesuatunya diselesaikan. Dengan cara ini, saat dunia mulai terbiasa dengan kenyataan baru, Abi naik ke posisi permaisuri Dataran Hitam. Pada saat yang sama, Ruth diberi gelar ratu, posisi yang hierarkinya hanya lebih rendah daripada Minos dan istri pertamanya. Gloria tidak dapat menerima posisi resmi di keluarga Kekaisaran Dataran Hitam karena dia secara resmi menjadi ibu pemimpin gereja spiritual untuk wilayah utara. Jadi, posisinya sama seperti sebelumnya. Namun, semua orang di wilayah tersebut memperlakukannya dengan pantas sebagai bagian dari keluarga Stuart. Akhirnya, Sarah telah tumbuh dewasa dan belajar berbicara. Sangat disayangkan bagi Gloria bahwa gadis muda ini mengucapkan kata pertamanya sebagai kaisar, bukan ibu, seperti yang diinginkan wanita itu. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Minos memanjakan putrinya dan membuatnya mengawasinya naik ke posisi itu, jadi Sarah mengatakan hal seperti itu sebagai kata pertamanya. Dan itulah yang dia gumamkan saat dia merangkak di sisi ruang tahta kekaisaran Minos. Kaisar, gumamnya sambil menatap ayahnya yang duduk di singgasana di samping istri-istrinya, yang disebut ibu oleh gadis ini. Para penjaga istana memberi jalan bagi anak berusia lebih dari 1 tahun ini saat dia merangkak cukup cepat untuk mengalahkan kura-kura. Kaisar, ayah, katanya sambil memberi isyarat jari pada Minos, menunjukkan apa yang diinginkannya. Minos sedang memperhatikan hal-hal serius saat ini. Tetap saja, dia melakukan apa yang diinginkan putrinya dengan mengibaskan salah satu jarinya dan membuat anak ini melayang ke arahnya. Dia tertawa gembira ketika dia merasakan teknik ayahnya sebelum dia jatuh ke pelukannya dan mencoba memeluknya. Ayah, apa yang kamu lakukan? Dia bertanya dalam bahasanya yang tidak dewasa. Sarah pintar, sehingga bisa membentuk kalimat-kalimat kecil, meski usianya baru 1 tahun. Minos merasakan putrinya menarik-narik rambutnya tetapi tidak menghentikannya, hanya mulai mengusap kepala kecilnya dengan salah satu tangannya sambil memperhatikan Joey tua. Pria level 59 itu terus berbicara tentang masalah yang baru-baru ini terjadi di Kekaisaran. Yang mulia, serangan terhadap pos perbatasan tentara dan pos gereja spiritual telah meningkat selama beberapa minggu terakhir. Kelompok teroris yang datang dari wilayah barat terus menentang kekuatan negara, termasuk mengganggu kehidupan warga, memblokir jalan, dan merusak tanaman. Peringatan yang diterima Minos dari Kaisar Edwardstone membutuhkan waktu beberapa saat untuk diterapkan.
Namun akhirnya, masalah pun menghampirinya, yang terjadi sekitar 4 bulan lalu. Saat itu, kelompok yang seolah menginginkan keadilan bagi keluarga Vogel dan sekte yang hancur di Albano mulai menyerang pos-pos gereja di wilayah utara. Kemudian, dengan terbentuknya kerajaan dataran hitam, kelompok semacam itu mulai menyerang tentara negara bagian ini juga. Minos telah menangani masalah ini selama berminggu-minggu, tetapi dia mulai kehilangan kesabaran karena terus menurunnya jumlah prajuritnya. Rupanya, ini saatnya kita menunjukkan kekuatan kerajaan dataran hitam, atau dunia tidak akan menghormati kita. Minos berkomentar ke seluruh aula tahta kekaisaran. Bangkitnya dataran hitam bab 1344 Perintah Perang. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Minos melihat ke arah Edward, yang berada di dekat puncak level 63, dan berkata, "Aku ingin sekelompok kaisar spiritual pasukan elit dikirim ke perbatasan kita di bawah ancaman. Kalian akan melawan lawan yang mencoba merusak gereja spiritual di wilayah kami atau menyerang kepentingan kekaisaran. Tapi jika kalian tidak bisa mengalahkan lawan, hancurkan ini." Dia melemparkan susunan teleportasi yang terhubung ke salah satu miliknya, yang bisa membawanya ke orang yang memanggil bantuan jika dia mau. Edward mengambil itu dan berjanji akan melakukan yang terbaik sebelum mengucapkan selamat tinggal dan menuju ke arah orang yang akan dia perintahkan. Di sisi lain, Minos melihat ke beberapa anggota gereja spiritual di wilayah ini yang ada di sana untuk mengunjungi dia dan Gloria dan berkata, "Gandakan pertahananmu mulai sekarang. Kita akan melakukan serangan balik, jadi tidak aneh jika musuh meningkatkan kekuatan atau jangkauan tindakannya." Kaisar spiritual yang muncul di antara bawahan Gloria di wilayah itu di aula tahta mengangguk setuju, semua gugup tentang masa depan. Musuh yang mereka hadapi tidaklah sederhana. Artinya, kelompok teroris ini telah bertindak melawan gereja spiritual selama bertahun-tahun, namun tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Apa pentingnya hal ini? Bahwa kelompok teroris memiliki orang-orang yang hampir sama kuatnya dengan mereka yang ada di gereja spiritual. Dan itulah mengapa organisasi di Kekaisaran Evergreen ini tidak bereaksi dengan mengirimkan ahlinya untuk menyelesaikan situasi tersebut. Mengirim ahli untuk menghadapi situasi seperti ini hanya layak dilakukan ketika satu pihak lebih kuat dari pihak lain. Dan kerugian pihak yang lebih kuat dapat dihentikan dengan tindakan ekstrim mereka. Namun dalam situasi di mana pengiriman seorang ahli akan menjamin bahwa pihak lain juga akan mengirimkannya, tidak ada gunanya mengirim orang penting untuk masalah sekecil itu. Melakukan hal itu membawa risiko perang tingkat tinggi, yang tidak masuk akal untuk memulai kembali dengan sesuatu yang sepele. Oleh karena itu, kecuali gereja mengabaikan situasi saat ini, yang merupakan hal yang sangat mustahil, maka hanya kasus tersebut yang dapat menjelaskan situasi saat ini dari orang-orang ini. Karena hal ini, para uskup agung yang baru dipromosikan merasa gugup, yakin mereka harus berperang sendirian. Gloria lalu berkata, "Jangan khawatir, jika musuh menyerang kita, saya akan bertindak sendiri untuk menghentikan mereka." Mendengar wanita level 70 ini, orang-orang tersebut merasa tidak terlalu buruk saat juga menerima item teleportasi dari istri Minos ini. Abi, level 65, dan Ruth, 66, mengikuti situasi dalam diam, namun keduanya bersiap untuk bertarung. Mereka tidak seperti Minos atau Gloria, yang jauh lebih kuat dari mereka. Namun keduanya bisa bertarung melawan kultivator biasa hingga puncak tahap ke-7. Selama lawan mereka bukanlah seorang suci spiritual atau kaisar spiritual tingkat tinggi dengan teknik tingkat emas, mereka percaya diri melawan mereka yang memiliki tingkat 4 di atas mereka. Jadi, meskipun Minos dan Gloria jauh di atas mereka, mereka tidak lemah dan pasti akan membantu kerajaan dataran hitam mengatasi kesulitan lainnya. Sementara itu, apa yang akan kami lakukan? Yang mulia, akankah kami mengirim lebih banyak pasukan ke perbatasan? Grace, istri Vivian Hayes, level puncak 61, bertanya pada Minos. Sudah memikirkan tindakan dari tentara dataran hitam dan keluarga bangsawan. Minos berpikir sejenak dan memesan. Saya ingin mengirim 10% pasukan kita di atas level 50 ke perbatasan Albano dan Roser. Pasukan Minos telah berkembang pesat sejak awal proses pembentukan kekaisaran. Karena itu, saat ini, tentara dataran hitam memiliki sekitar 8 juta tentara, dan lebih dari 250.000 di antaranya berada di atas level 50. Namun kekuatan Minos bukan hanya tentang pasukannya saja. Tidak, sebagai penguasa kekaisaran, dia adalah pemimpin setiap organisasi di wilayahnya dan dapat meminta pasukan pada saat dibutuhkan. Jadi jumlah individu di atas level 50 yang dia miliki adalah lebih dari 400.000 manusia, bahkan belum termasuk Vogel atau kultivator yang tidak berspesialisasi dalam pertempuran. Jadi perintahnya akan segera mengirim lebih dari 40.000 pasukan tambahan ke perbatasan kekaisaran, di mana juga sudah ada pasukan Roser dan Albano yang bekerja. Minos kemudian menemui perwakilan Majelis Vogel, yang tinggal di kota kering, untuk mempermudah komunikasi antara Kaisar Stuart dan organisasi tersebut. Saya akan membiarkan orang-orang Anda menangani perbatasan di wilayah Vogel, oke?
Saya akan menyampaikan perintah Anda, Yang Mulia Kaisar. Kata individu seperti itu, level 72. Minos kemudian melihat ke arah Emlyn, yang sedang berbaring di area terbuka aula tahta kekaisaran. Tempat ini telah diperluas setahun terakhir untuk menerima bahkan binatang spiritual seukurannya. Dia kemudian berkata pada monster level 65 puncak ini, Emlyn, pimpin binatang-binatang di dataran hitam yang berada di atas level 60 untuk berkeliaran di sekitar perbatasan kita. Aku ingin kamu membunuh siapa saja yang tidak menghormati perbatasan setempat. Dataran hitam memiliki perjanjian migrasi dengan Roser dan Albano serta perjanjian perdagangan yang menetapkan rute ke negara bagian ini harus diambil. Jadi siapapun yang bepergian di luar jalur resmi tentu merupakan musuh potensial. Di masa-masa sulit ini, Minos tidak akan berbelas kasihan kepada penjahat. Baginya, jika ada orang yang mencoba memasuki negaranya melalui jalur alternatif, itu berarti orang tersebut adalah musuhnya atau orang yang sangat bodoh. Dalam kasus kedua, orang tersebut harus dikorbankan untuk mencegah musuh memasuki rumahnya. Oleh karena itu, dia bahkan tidak ingin binatang buas ini memeriksa kemungkinan musuh. Saat melihat seseorang di area sensitif, binatang buas ini akan langsung membunuh tanpa berpikir dua kali. Baiklah, kata Ibu Kila dengan suara rendah, merasa ingin meregangkan tulangnya dalam pertempuran sekali lagi. Dia belum pernah melakukan pertempuran mematikan selama bertahun-tahun sekarang. Jadi memiliki kesempatan untuk memimpin lusinan makhluk spiritual tingkat 7 akan menjadi suatu kehormatan dan kesenangan bagi rubah ekor 9 ini. Binatang buas Abi dan Ruth, White dan Eba, merayakannya setelah mendengar itu, merasa mereka akhirnya bisa bertarung setelah maju ke tahap ke-7 di bulan-bulan sebelumnya. Kila, level 61, juga bersemangat dan segera berangkat bersama ibunya dan dua orang lainnya ke salah satu hutan buatan kekaisaran, tempat markas besar binatang buas terbesar di wilayah itu berada. Minos telah mendominasi hampir semua monster di wilayah utara benua tengah dan membawa monster paling berbakat dan kuat ke dataran hitam. Karena itu, jumlah makhluk-makhluk ini saat ini tidak jauh berbeda dengan jumlah prajurit yang ia miliki di pasukannya, yang merupakan tambahan kekuatan yang penting untuk operasi ini. Dengan ini, perintah pertamanya untuk masalah ini telah diberikan, dan pertempuran akan segera muncul lagi di halaman utama majalah regional. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1345 kelompok teroris. Saat Minos memimpin negaranya di kota kering, musuh-musuhnya bergerak melintasi perbatasan kerajaan Dataran Hitam, Roser, Albano, dan kerajaan Flaming. Kelompok teroris yang menindak Minos tidak hanya bergerak dalam satu front saja melainkan menyerang beberapa tempat secara bersamaan hingga membingungkan musuh. Karena alasan ini saja, hingga saat ini, Minos dan sekutunya tidak dapat memblokir tindakan musuh dengan sikap yang kurang kuat seperti yang baru saja diambilnya. Bagaimanapun, salah satu dari kelompok ini saat ini berada di antara perbatasan Roser, Albano, dan Kekaisaran Dataran Hitam, di kawasan hutan luas di wilayah Tenggara Cromwell. Di sana, sekitar selusin orang, semuanya adalah orang suci spiritual tingkat rendah, berdiri di sekitar kamp sementara yang kecil. Beberapa mengamati area tersebut dan yang lainnya di samping api unggun kecil. Saat ini hari sudah sore, sehingga kejernihan api unggun tidak akan menarik perhatian makhluk hidup di sekitarnya. Namun, di sisi lain, karena padatnya tumbuhan di area tersebut, hampir tidak ada orang yang dapat melihat asap yang mengepul dari kebakaran kayu tersebut. Bagaimanapun, ketika beberapa dari mereka menghangatkan diri dengan meminum kaldu, individu level 72 di sana memiliki ekspresi tekad di matanya. Sungguh luar biasa, bahkan jika dia mengenakan topeng kain, siapapun yang melihat orang ini dapat mengetahui perasaannya hanya melalui matanya. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya rasa tidak akan butuh waktu lebih lama bagi orang-orang itu untuk menunjukkan diri mereka kepada kita. Seorang individu level 71, mengenakan pakaian netral, tetapi menunjukkan tato di tangan kirinya, menanyakan hal itu. Orang bermata penuh tekad itu, yang berhasil mempekerjakan tentara bayaran ini di Kekaisaran Barat, berhenti untuk berpikir sejenak dan berkata, "Tujuan kami adalah membunuh Minos Stuart dan menghancurkan pos utama gereja spiritual Vogel. Kemudian segera setelah dia menunjukkan dirinya, kami akan bertindak melawannya dan memperingatkan para pemimpin Anda untuk bertindak di ibu kota kerajaan itu." Kerajaan, maksudmu provinsi otonom? Seseorang di sana mengomentari hal seperti itu, mengoreksi ucapan orang ini, yang belum terbiasa dengan perubahan yang dibawa oleh Minos di wilayah ini. Mendengar ini, individu level 72 yang memimpin kelompok ini mengepalkan tangannya erat-erat, merasa benci pada Minos, orang yang telah merusak bekas rumahnya. Orang celaka, aku akan menghancurkan semua yang kamu miliki untuk membalas dendam atas apa yang telah kamu lakukan terhadapku. Dia memikirkan hal ini sekali lagi. Sesuatu yang telah dia latih setiap hari selama beberapa tahun terakhir. Sementara itu, orang-orang lain di kamp sementara itu mau tidak mau memikirkan rencana berani yang mereka miliki untuk berurusan dengan orang-orang dari gereja spiritual di ibu kota Vogel.
Kuharap aku bisa berada di tempat itu ketika para pemimpin kita akan menyerang mereka. Ini akan sangat mengesankan. Kemampuan gabungan mereka akan menciptakan pertumpahan darah di kota itu. Tapi itu menakjubkan. Salah satu tetua di sana, level 73. Memandang dengan hati-hati ke arah rekan level 72 yang memimpin mereka. Apakah dia tahu bahwa ini akan membunuh ratusan ribu orang tak berdosa di tempat itu? Apakah dia tidak peduli dengan begitu banyak orang di sana yang mati seperti itu? Saat orang-orang di sana sedang memikirkan berbagai hal terkait dengan apa yang telah mereka mulai sekitar 1,5 tahun yang lalu, seseorang di sana berteriak. Orang-orang mendekat. Ayo lari. Ayo, jangan tinggalkan apapun. Matikan apinya dan buang abunya. Kemana kita pergi sekarang? Aku tidak tahu. Mungkin menghancurkan peternakan hewan. Mereka berbicara di tengah aksi mereka dan, dalam waktu kurang dari 10 detik. Selesai mengeluarkan barang-barang mereka dari area tersebut dan keluar dari sana tanpa meninggalkan jejak apapun bahwa mereka telah beristirahat di area tersebut. Pada saat yang sama, perkebunan spiritual di sebelah timur dataran hitam, dekat perbatasan dengan Albano, terbakar ketika orang-orang melarikan diri dari sana. Para pembudidaya di wilayah Lembah Merah tempat-tempat ini berada melihat hal itu dari jauh, melihat api setinggi lebih dari 60 meter menyebar ke puluhan kilometer persegi. Brengsek, orang-orang malang ada di sekitar sini. Para prajurit dari pasukan Minos berteriak satu sama lain, tidak butuh waktu lama untuk mulai berlari menuju tempat di mana musuh melarikan diri. Kelompok teroris yang dipimpin oleh individu level 72 tidak hanya memiliki orang suci spiritual. Selain itu, banyak kaisar spiritual berada di bawah komando mereka, bertindak di lokasi berbeda untuk merugikan kekuatan Minos dan gereja spiritual. Karena mereka tahu bahwa mereka tidak membutuhkan ahli di setiap kelompoknya, bahkan individu level 60 pun menyerang wilayah di bawah kekuasaan Minos dan sekutunya. Oleh karena itu, bahkan para prajurit dari tentara dataran hitam pun cukup berani untuk mengejar lawan-lawan ini, bahkan mengingat ada para suci spiritual di beberapa kelompok musuh. Bajingan, tidak butuh waktu lama bagimu untuk dimusnahkan oleh para pemimpin kami. Para tentara di daerah tersebut mulai mengatakan hal-hal yang menakut-nakuti para teroris yang melarikan diri. Sekali lagi kembali mengejar penjahat di sekitar daerah ini. Bersamaan dengan itu, di hutan dekat kawasan bekas ibu kota Vogel, anggota paling vital dari kelompok teroris pemuda itu sedang menunggu momennya. 10 orang diam-diam bermeditasi di gua-gua terdekat. Di saat yang sama, hanya 2 orang yang berjaga menunggu sinyal dari ketua kelompoknya. Mereka telah menerima tawaran yang menggiurkan untuk membantu seorang pemuda membalas dendam. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga untuk berada dalam kondisi yang lebih rendah dibandingkan dengan tempat asal mereka. Berapa lama waktu yang kami perlukan untuk menyelesaikan masalah ini? Kami sudah menunggu selama 6 bulan. Salah satu dari 2 orang yang berjaga di area tersebut berkomentar kepada rekannya yang berada ratusan meter darinya. Pria lainnya, berambut putih tapi berwajah relatif muda, berkata, "Mungkin tidak banyak. Saya merasa pergerakan di perbatasan wilayah yang kita minati sudah meningkat dan semakin tegang. Saya yakin tentara musuh sudah tahu bahwa negara mereka akan segera berperang melawan kita, jadi mereka menunjukkan kemarahan mereka." Masuk akal. Yang lain setuju. Sayang sekali kami harus tinggal beberapa bulan lagi untuk mengawasi area tersebut sementara salah satu mitra kami selesai bercocok tanam. Dia melihat ke arah salah satu orang suci spiritual tingkat tinggi di area budidaya itu. Yang terlemah ada di level 77, dan yang terkuat ada di level 79. Dengan kekuatan ini, mereka bermaksud menyerang kota utama wilayah Vogel, melenyapkan orang-orang di pos lokal gereja spiritual, dan bahkan menghukum beberapa bangsawan setempat. Untuk semua ini, meskipun mereka kuat, mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang begitu besar tanpa sesuatu yang istimewa. Namun kelompok tentara bayaran dari kerajaan barat ini memiliki metode dan teknik unik yang dapat menggabungkan dan menggunakan pengorbanan hidup untuk memberi mereka kekuatan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, meskipun jumlah mereka hanya sedikit, tidak ada yang mengkhawatirkan ratusan orang suci spiritual di negara bagian ini yang akan melawan mereka dalam 1 hari. Tetapi sungguh mengesankan kekuatan finansial pemuda itu. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk mendanai kelompok kami? Salah satu dari 2 individu, level 78, merenung dalam diam, merasa bahwa cerita ini lebih dari yang terlihat. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1346 saat mengunjungi kerajaan tingkat tinggi. Beberapa hari telah berlalu sejak Minos memerintahkan rakyatnya untuk memindahkan pasukan melintasi kerajaan Dataran Hitam. Karena kecepatan para pembudidaya yang dia kirim dan binatang buas yang mengangkut orang-orang itu atau melakukan perjalanan ke perbatasan, mereka semua telah tiba di tujuan sekarang. Oleh karena itu, jumlah konfrontasi antara pasukan Minos dan kelompok teroris akhir-akhir ini meningkat, dengan lebih sedikit lawan yang melarikan diri setelah tindakan jahat mereka. Namun dalam periode ini, tidak ada satupun orang suci spiritual yang bertindak untuk menarik para ahli paling terkemuka di Dataran Hitam, yang masih menunggu untuk bertindak.
Itu berlaku untuk Minos dan istrinya, tetapi juga untuk beberapa makhluk tingkat tinggi di area tersebut, seperti kasus Virtus, level 66, dan Gavin, level 70. Tapi makhluk ini hanya akan bertindak jika benar-benar diperlukan. Pemuda ini telah bersembunyi dari Sein Killing Sect selama bertahun-tahun. Jadi dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah ketika pasukan Minos semakin dekat setiap hari untuk mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk balas dendamnya yang telah lama ditunggu-tunggu. Melakukan hal ini sekarang bisa membawa banyak masalah baginya dan Dataran Hitam karena Sekte Pembunuh Suci bahkan telah menyelidiki wilayah utara untuk mencari jejaknya. Untungnya dia berada di dalam kubah pertahanan inti kota kering, di mana hanya personel yang berwenang yang bisa masuk. Dan susunannya melindungi fluktuasi budidayanya agar tidak diakses oleh orang-orang yang penasaran. Bagaimanapun, tanpa tindakan ahli lokal utama, tentara seperti Edward, monster seperti Emlyn, dan sekutu Minos seperti Laura Leyston bertempur di pinggiran kekaisaran. Sementara itu, Minos sedang berlatih keras bersama istri-istrinya, menunggu momen untuk beraksi. Di kerajaan Tata Ruang, pada saat ini, Minos baru saja selesai melawan ketiga istrinya, dan mereka berempat sangat berkeringat, mencoba memulihkan nafas yang hilang dalam pertempuran ini. Sambil bernapas dengan lidah terjulur, Minos memikirkan kemampuannya saat ini. Saat ini, aku harus sekuat Sein spiritual puncak level 71 yang dilengkapi dengan artefak yang setara dengan milikku dan memiliki teknik tingkat perak. Minos saat ini memiliki armor dan pedang tingkat menengah kelas 3, item yang diserahkan kepadanya oleh Henricus Longus. Dia mulai menggunakannya ketika dia mencapai levelnya saat ini. Artefak seperti itu, seperti pedangnya, memiliki kemampuan unik. Misalnya, pedangnya dapat menggandakan jumlah serangan untuk setiap gerakan yang dilakukannya. Tapi tidak hanya itu, setiap artefak juga lebih efisien dibandingkan artefak yang pernah dia gunakan sebelumnya. Oleh karena itu, alih-alih menggunakan item dengan efisiensi 45%. Seperti yang dia lakukan saat menggunakan item level rendah kelas 3, Minos kini menggunakan item dengan efisiensi 52%. Dalam praktiknya, hal itu berarti kekuatan tempur yang lebih besar tanpa dia harus meningkatkan levelnya atau menghabiskan lebih banyak energi, sesuatu yang berguna bagi pejuang seperti dia. Minos, kamu menjadi kuat. Gren, yang berada di kerajaan Tata Ruang sedang mendisiplinkan sekelompok prajurit tingkat rendah dari pasukan elit, mengatakan hal ini sambil melihat ke arah mereka berempat. Kamu sudah lebih unggul dariku ketika aku belum lumpuh. Apa yang kamu bicarakan, Gren tua? Tentu saja, Yang Mulia Kaisar lebih kuat dari dirimu yang dulu. Dia sudah lebih kuat sejak lama sekarang. Seorang prajurit muda berkata, membuat beberapa orang lainnya menertawakan keberanian orang ini. Minos sudah terkenal karena membunuh seorang suci spiritual ketika dia baru berada di awal tahap ke-7. Jadi bagaimana jadinya dia sekarang? Karena hampir mencapai bagian akhir dari tahap ini, menurut rumor yang beredar di ketentaraan, lubang hitam Minos sudah mampu melahap spiritual Sein level 73 tanpa kesulitan. Jadi bukan lelaki tua yang dulunya berlevel 70 ini yang akan dipasangkan dengan Kaisar Stuart. Minos mendengar komentar orang itu dan tersenyum tetapi tidak mengomentari gumaman di sekitarnya. Sementara itu, Gren juga tidak diganggu oleh murid-muridnya dan bertanya kepada Minos sambil mendekatinya. Kapan kita akan menyelesaikan masalah ini? Aku mulai merasa ingin kembali ke Kekaisaran Barat dan menyampaikan informasiku kepada keluarga Kekaisaran. Gren ingin menceritakan bagaimana dia menjadi lumpuh di Laut Utara kepada orang-orang di Kekaisaran itu. Ia berharap hal itu dapat mengingatkan dunia akan kelompok makhluk berbahaya yang ia curigai sedang merencanakan di kawasan itu. Tentu saja, dia juga ingin membalas dendam terhadap mereka yang telah menghancurkan pengembangan spiritualnya dan melenyapkan semua teman dan rekannya dalam perjalanan itu. Minos juga sangat mementingkan topik Laut Utara. Tetap saja, dia merasa belum siap untuk berbicara dengan keluarga kekaisaran tingkat tinggi seperti yang ada di negara bagian itu. Keluarga di belakang Kekaisaran Barat memiliki para demigod, individu yang jauh melebihi apa yang bisa dia tangani sekarang. Jadi dia berkata, tunggu sampai aku mencapai level 80, dan aku akan membicarakannya secara pribadi dengan mereka. Atau aku bisa mempekerjakan seseorang untuk membawamu ke kondisi itu dan memberimu kesempatan untuk menyelesaikannya. Level 80, apa perlunya itu? Gren bertanya dengan tidak mengerti. Orang suci spiritual dapat melakukan perjalanan dengan relatif aman ke seluruh benua tengah. Karena itu, dia bertanya-tanya mengapa Minos menginginkan begitu banyak kekuatan sebelum pergi ke Kekaisaran Barat. Karena ini adalah masa yang aku butuhkan untuk menyelesaikan masalahku saat ini dan memiliki ketenangan pikiran untuk melihat putriku tumbuh dewasa, jawab Minos. Ia sudah mempunyai banyak masalah namun bisa mengatasinya dan masih punya waktu untuk bermain dengan gadis kecilnya. Jadi dia ingin menunggu sampai setidaknya Sarah menjadi seorang kultivator yang cakap sebelum melakukan perjalanan ke tempat paling berbahaya di dunia ini. Gren tidak bisa mengatakan apapun yang menentang niat Minos karena itu cukup tulus. Tapi dia juga tidak puas sama sekali.
Bagaimanapun, saya tidak melihat masalah ini memiliki peluang untuk diselesaikan setidaknya dalam 5 tahun. Jadi, untuk saat ini, sebaiknya Anda menyimpan ekspektasi Anda atau pergi ke sana sendiri. Apa yang akan terjadi? Grant tidak ingin meninggalkan dataran hitam untuk sementara waktu karena meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dia bisa menjalani kehidupan normal di sana. Dia bisa mengajar generasi muda, dihormati, dan tetap menjadi bagian dari proyek besar. Ditambah lagi, ia merasa bangga melihat wilayah ini berkembang, bahkan memperhatikan kemajuan murid-muridnya yang setiap hari semakin dekat untuk mencapai levelnya. Jadi meski rindu negara bagian asalnya dan ingin menyampaikan informasi dan pengalamannya, Grant tak mau meninggalkan Black Plain. Sebaliknya, dia ingin Minos pergi ke tempat itu dan mengirimkan pesannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat memilih pilihan untuk menjelajah ke dunia spiritual yang berbahaya dan memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi untuk momen yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Yah, aku masih akan hidup cukup lama, jadi menunggu beberapa dekade bukanlah akhir dari dunia. Dia menghela nafas saat dia melihat Minos pergi ke sisi 3 wanita di platform tempur di dalam kerajaan tata ruang. Sementara itu, banyak anak muda yang masih duduk di atas tulang kerangka binatang besar yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun, semuanya entah bagaimana terpengaruh oleh makhluk ini. Untungnya, ini bukan masalah, tapi sebuah keuntungan, karena setiap orang yang berkultivasi di dekatnya memahami teknik mereka dengan lebih mudah. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1347 situasi orang-orang buangan. Sementara itu, di kerajaan paling barat di benua tengah. Di tempat di mana gereja spiritual tidak memiliki pengaruh apapun, siang dan malam dimulai dan diakhiri tanpa konflik besar, karena ini adalah wilayah paling damai di seluruh benua. Di sebelah timur terdapat Kekaisaran Barat yang perkasa. Namun, kekuatan negara ini terfokus pada musuh mereka, Kekaisaran Timur. Jadi hampir tidak ada konflik yang terjadi di kerajaan ini. Pada saat yang sama, semua perbatasan lain negara bagian ini berada di Samudera Khatulistiwa, di mana tidak ada daratan sepanjang ratusan ribu kilometer. Mengikuti arah barat dari laut itu, titik daratan pertama yang akan dilihat oleh para pelancong adalah benua pembagi, yang berada di sisi lain dunia spiritual dibandingkan dengan benua tengah. Ke arah barat daya, seseorang akan mencapai Pulau Elf setelah berminggu-minggu melakukan perjalanan dengan monster tingkat 9. Namun jika seseorang pergi ke arah barat laut, setelah beberapa bulan menaiki hewan serupa, pengelana tersebut akan mencapai benua binatang. Selain itu, tidak ada seorang pun yang dapat berangkat dari negara bagian itu dan mencapai tempat lain dengan mengikuti jalur laut, karena atmosfer dan arus laut menghalangi jalur lain. Karena kenyataan ini, perbatasan negara ini sangat aman, dan hanya konflik internal yang terjadi di ujung benua tengah ini. Namun, ini adalah negara dengan kekuasaan terpusat, yang pada gilirannya jauh lebih kuat daripada keluarga bangsawan, sesuatu yang diperlukan untuk stabilitas negara. Negara yang tersentralisasi biasanya sangat stabil selama keluarga penguasa tetap mempertahankan kekuatannya. Hanya pada saat keluarga-keluarga tersebut rentan, kerajaan-kerajaan tersebut akan menjadi lebih bermasalah dengan keserakahan beberapa orang yang lepas kendali. Bagaimanapun juga, generasi keluarga kerajaan saat ini di negara bagian ini sangatlah perkasa, sehingga para penghuni tempat ini menikmati masa-masa damai yang jarang ditemukan di tempat lain di dunia spiritual. Faktanya, selain Pulau Elf, ini mungkin adalah tempat paling damai untuk ditinggali di seluruh dunia spiritual. Dan bukan tanpa alasan, seseorang yang pernah ditemui Minos di masa lalu telah memilih tempat ini untuk tinggal bersama keluarganya. 5 tahun setelah bertemu Minos, mantan Raja Vogel berhasil menyelesaikan sisa-sisa keluarganya di negara bagian ini, di mana mereka kini berusaha hidup damai. Mereka adalah buronan dari gereja spiritual, tapi tidak ada yang peduli dengan organisasi semacam itu di tempat ini. Bukan hanya itu, tapi karena pemimpin setempat mempunyai demigod spiritual, hanya sedikit dari organisasi itu yang berani memasuki wilayah ini hanya karena kentang goreng kecil seperti mereka. Oleh karena itu, meskipun sudah ada poster buronan di seluruh dunia spiritual, Raja Vogel dan istrinya hidup tanpa bersembunyi di tempat ini. Mereka telah memperoleh sebuah peternakan kecil di suatu tempat di negara bagian ini dan memulai koloni mereka, tempat mereka bekerja, bercocok tanam. Dan tinggal di pedesaan tanpa bersembunyi tetapi tanpa banyak kontak dengan dunia luar. Namun, dari waktu ke waktu, berita yang menarik bagi orang-orang di keluarga ini sampai kepada mereka, karena dunia spiritual adalah satu, dan berita menyebar ke segala arah. Stuart yang malang, Raja Vogel yang masih berada di level 77 berteriak frustasi saat membaca berita bahwa musuh besarnya telah berhasil membentuk sebuah kerajaan. Teks yang dia dan istrinya baca berisi informasi mengenai Minos yang mencapai level 65 dan dinobatkan oleh gereja spiritual sebagai Kaisar Kerajaan Dataran Hitam. Pada saat yang sama, ada juga informasi tentang putri kecil di negara bagian itu, fakta bahwa seorang ibu pemimpin adalah ibu dari anak itu, dan bahwa Vogel adalah bagian dari kerajaan tersebut.
Mengingat semua ini, pria ini mau tidak mau merasa jijik dan marah pada dunia karena dia begitu tidak adil terhadapnya. Orang celaka dan gereja spiritual terkutuk sedang berkolusi. Itu dia. Tapi bagaimana mereka bisa begitu menyukai bajingan itu? Mereka bahkan mencoba menghancurkan kita untuk membantu bajingan itu. Dia melemparkan jurnal yang telah dia baca ke tanah dan menginjaknya sebanyak 50 kali, berkeringat karena marah. Pada saat yang sama, mantan Ratu Vogel merasa bahwa mungkin mereka tidak akan pernah membalas dendam. Sebelumnya dia berharap suatu hari nanti dia bisa kembali ke wilayah itu dan setidaknya membuat Minos membayar atas apa yang telah dia bawa kepada mereka. Namun, meski mereka belum meningkat satu level pun, pemuda itu telah mencapai level 65, sejauh yang mereka tahu. Berpikir tentang bagaimana dia sudah mampu menciptakan sesuatu yang keji seperti lubang hitam saat itu, wanita ini membayangkan bahwa dia sudah tidak dapat dihentikan oleh mereka. Dia sangat tidak normal. Dia berkomentar kepada suaminya sambil duduk di bangku kayu di depan ngarai dengan pemandangan indah dari tempat mereka berdiri. Orang ini telah mencapai banyak hal hanya dalam 5 tahun. Dia menatap suaminya. Dia telah meningkatkan kultivasinya dengan kecepatan yang luar biasa. Tetapi hal yang paling mengesankan adalah bagaimana dia mendapatkan persetujuan dari keluarga bangsawan di negara bagian kita. Raja Vogel mendengar hal ini dan setuju. Mengetahui bahwa Minos telah mengambil tindakan besar di negara bagian itu, memberdayakan keluarga bangsawan untuk mengamankan posisinya. Bajingan itu melakukan ini untuk mendapatkan sepotong kue untuk dirinya sendiri saat dia lemah, berharap bisa membodohi para bangsawan itu cukup lama hingga dia bisa mendominasi mereka. Dia menganalisis situasinya dengan benar, merasa tidak enak karena seseorang yang tidak pantas mendapat keuntungan darinya. Dengan kecepatan saat ini, dia mungkin berhasil. Dia melihat versi lain dari jurnal tempat mereka mendapatkan informasi itu. Tampaknya Flaming Empire House untuk menyerang aliansi negara-negara itu. Raja Vogel memandang dengan mata menyipit ke Cakrawala, bertanya-tanya apakah ini benar. Kenapa Harold lama sekali? Apakah dia tidak menginginkan perang? Sementara itu, istri pria ini sedang memikirkan putranya yang telah menempatkan keluarga ini dalam situasi dekaden seperti ini. Banyak dari mereka yang melarikan diri setelah peringatan AB saat itu. Namun kurang dari 40% anggota keluarga kerajaan lama ini berhasil bertahan hidup. Tak hanya itu, mereka yang selamat pun harus berjuang berkali-kali, mengalami penderitaan yang sangat berat untuk mencapai surga yang mereka tinggali saat ini. Jadi wanita ini hanya bisa berpikir untuk mentransfer seluruh dendamnya kepada putra tidak layak yang telah ia lahirkan ini. AB, sebaiknya kamu bersembunyi atau menjauh dari ibumu atau... Dia mengepalkan tangannya, tidak yakin apakah dia benar-benar ingin melihat putranya ini lagi. Sementara sebagian besar orang yang selamat dari keluarga Vogel mencoba untuk pindah ke kerajaan paling barat di benua tengah, gereja spiritual telah berhenti mencari mereka. Gereja masih mempunyai perintah atas kematian orang-orang dari keluarga Vogel. Namun, penyelidikan terhadap keberadaan orang-orang tersebut telah berakhir setelah beberapa tahun tanpa hasil. Namun, poster buronan dengan wajah masing-masing anggota keluarga ini tersebar di seluruh wilayah gereja dan juga di negara-negara yang bersahabat dengan organisasi ini. Di salah satu tempat ini, salah satu pelayan AB yang melarikan diri bersamanya saat ini sedang memegang salah satu poster ini. Dia melihat hadiah 1 juta kristal kelas menengah untuk kepala mantan pewaris Vogel dan memikirkan hal ini. Bangkitnya dataran hitam bab 1348 saatnya bertindak. 1 juta, ya, dengan jumlah sebesar itu, bahkan para sage spiritual pun pasti sedang mencari kepala yang mulia. Pria level 74 itu merenungkan hal ini, melihat poster pertama setelah sekian lama. Saat ini, dia sedang menyamar, di tengah-tengah kelompok dekat perbatasan Flaming Empire dengan salah satu kerajaan pertama di wilayah barat. Di tempat ini, kelompok di mana dia menjadi bagiannya bersiap-siap untuk bergerak menuju tujuan mereka, yang tidak bisa ditinggalkan oleh pria ini, dan segera dia lupa poster buronan AB. Ayo, tujuan utama kita tidak jauh dari sini. Dia berteriak kepada orang-orang di sekitar, memimpin kelompok orang suci spiritual ini. Kami akhirnya hampir menyelesaikan tujuan kami. Jadi jangan gagal sekarang. Gunakan semua yang kamu punya untuk terus menyerang musuh kami dan bersiap untuk melarikan diri. Ya. Berbagai individu setuju ketika mereka terbang dengan kecepatan tinggi menuju utara. Beberapa hari kemudian, Minos saat ini sedang berada di kantornya, bersantai sebentar di sela-sela pekerjaannya, meluangkan waktu sejenak untuk melihat Sarah kecil. Gadis kecil ini saat ini berada di tangannya, dengan dia memeganginya di atas wajahnya sambil menatap mata coklat kecilnya. Pada saat yang sama, gadis muda dengan rambut dan alis merah ini tersenyum ketika dia melihat ke arah ayahnya, bersenang-senang dengannya sementara ibunya memperhatikannya dari samping. Ayah, sekali lagi, ayah, dia berteriak dari waktu ke waktu saat Minos bermain dengannya. Tidak, Sarah, kamu terlalu banyak bermain hari ini. Ucapnya sambil masih tersenyum pada gadis kecilnya. Tadi malam, kamu membangunkan ibumu, Abi, Ruth, dan aku 2 kali.
Jadi kamu akan memiliki lebih sedikit permainan hari ini untuk belajar tidur di malam hari. Sarah tidur sekamar dengan Minos dan istrinya. Jadi, akhir-akhir ini, mereka tidak bisa tidur nyenyak dan tidak bisa berhubungan seks di malam hari. Kerugian memiliki anak. Bagaimanapun, begitulah, setidaknya di kamar tidur mereka, tempat Sarah selalu ada. Namun kadang-kadang, mereka membiarkannya tidur di salah satu kamar di rumah danau di kerajaan tata ruang dan menikmati waktu mereka bersama di bagian lain rumah itu. Selain itu, mereka hampir tidak bisa bersenang-senang bersama pada saat yang bersamaan. Salah satu istri Minos selalu harus menjaga Sarah, jadi dia paling banyak bisa mengurus 2 orang sekaligus di siang hari. Namun seks bertiga seperti ini tidak terjadi setiap hari akhir-akhir ini karena mereka biasanya terlalu sibuk untuk menjaga semua rutinitasnya tetap berjalan. Jadi paling banyak, Minos akan bersama salah satu istrinya dalam satu waktu, yang sangat mengurangi kesenangan bagi mereka semua. Karena itu, Minos belajar mengapresiasi kehadiran Maisie di kota kering selama setahun terakhir. Itu karena setiap kali ada wanita seperti itu, dia akan mendapatkan seseorang yang kuat dan dapat diandalkan untuk menjaga Sarah ketika dia dan istrinya pergi bersenang-senang. Itu mungkin terdengar agak kejam, tapi Minos dan istrinya adalah makhluk yang memiliki keinginan dan kebutuhan, jadi dari waktu ke waktu. Mereka membutuhkan seseorang untuk menjaga Sarah agar mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Lagi pula, karena kejengkelannya setiap malam, Sarah kecil mendapat lebih sedikit waktu berada di sisi ayahnya sore ini. Ayah, mata kecilnya dipenuhi air, dan Gloria berlari ke arahnya, membawanya ke dalam pelukannya. Jangan khawatir, sayangku, ayahmu bercanda. Ia mengayunkan tubuh putrinya, menghibur si kecil yang tersakiti, dengan pendidikan yang coba diterapkan sang ayah. Ino, Gloria memandangnya dengan penuh arti, merasa bahwa dia tidak perlu membicarakan hal seperti itu kepada seorang gadis berusia 1 tahun. Apa? Aku hanya mendidik putriku. Dia memandangnya tetapi tidak berkata apa-apa. Tidak baik bagi orang tua untuk berdebat di depan anak-anaknya, jadi tidak ada satupun dari mereka yang menentang satu sama lain dalam situasi seperti ini. Sementara itu, Lizzie, sekretaris level 56 Kaisar Stuart, berdiri diam memperhatikan ketiganya, menganggap Sarah manis, berusaha untuk tidak menangis dalam pelukan Gloria. Tapi saat mereka menghadapi situasi sehari-hari, tiba-tiba Minos merasakan salah satu item teleportasinya bergetar di dalam cincin spasialnya. Cincin spasial terhubung dengan jiwa penggunanya. Oleh karena itu, jika sesuatu terjadi pada satu atau lebih sumber daya di dalam barang-barang tersebut, pemilik cincin tersebut akan segera menyadari gangguan tersebut. Minos memperhatikan bahwa benda yang dia berikan kepada Edward bergetar, dan ekspresinya dengan cepat berubah saat memikirkan apa maksudnya. Apa itu? Gloria memperhatikan perubahan ekspresi suaminya dan bertanya sambil menggendong Sarah. Bahkan Sarah kecil pun menyadari ada sesuatu yang salah, dan air matanya berhenti membasahi matanya saat dia mulai menatap Minos dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, sepertinya sudah waktunya aku melapor ke medan perang. Mata Gloria menyipit. Jadi begitu, kamu akan pergi? Dia menjawab sambil mengenakan armornya, sesuatu yang bisa dia lakukan dalam hitungan detik. Setelah selesai berpakaian, dia mencium kening Gloria dan satu lagi di pipi kanan Sarah sebelum mengucapkan selamat tinggal. Sampai jumpa lagi. Dia tersenyum pada keduanya ketika dia melihat Sarah mulai khawatir. Tidak, ayah. Jangan pergi, jangan pergi, dia berteriak. Tapi tak lama kemudian Minos menghilang dari tempat itu, meninggalkan anak itu bersama ibunya. Mendengar itu, Sarah mulai menangis terseduh-seduh, merasa takut karena ayahnya pergi begitu tiba-tiba. Jangan khawatir, sayangku, ayahmu kuat. Gloria mulai berjalan sambil menggendong Sarah sambil mengayunkan tubuh mungil putrinya. Sebentar lagi, dia akan kembali. Kamu bersumpah. Sarah menatap mata ibunya saat air mata menetes dari matanya, dan wajahnya memerah seperti tomat. Ayo bermain sebentar selagi dia kembali. Sementara itu, Minos telah berteleportasi ke tempat Edward menggunakan item yang dia terima sebelumnya. Sesampainya di sana, Minos tampak melayang di atas langit kawasan lembah, di mana warna hijau terbentang seluas puluhan kilometer persegi. Namun di tengah kehijauan tersebut, beberapa titik kerusakan terlihat di sana-sini, terutama di area yang agak jauh dari tempat ia tiba. Item yang digunakan Minos bersama dengan milik Edward tidak membawa orang yang diteleportasi ke lokasi di mana area lainnya diaktifkan, melainkan ke sekitar dalam rentang tertentu. Itu sebabnya Kaisar ini tiba di sana agak jauh dari tempat Edward berada saat ini, bertarung bersama kelompoknya melawan beberapa orang suci spiritual. Minos memperhatikan di mana titik kehancuran paling menonjol dan melihat beberapa lusin tentaranya menderita di tangan para orang suci spiritual tingkat rendah. Dengan itu, saat dia mengenali lingkungan sekitar dan menyadari apa yang terjadi, dia bersiap untuk bertarung. Pertama kalinya dia memiliki kesempatan untuk membunuh setelah bertahun-tahun. Waktunya menguji Laut Gelap. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1349 Laut Gelap beraksi.
Sementara itu, para prajurit tentara dataran hitam berdiri membelakangi tempat Minos tiba, masih ragu apakah dia akan datang atau tidak. Bagaimana kita bisa menahan orang-orang ini, Edward? Salah satu kaisar spiritual dalam kelompok itu bertanya kepada kapten ini, pemimpin kelompok yang terdiri dari puluhan tentara. Masing-masing dari mereka terus memperhatikan beberapa orang suci spiritual di sana saat mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikan atau bahkan mencegah musuh-musuh tersebut menyebabkan kematian mereka. Pasukan Minos berspesialisasi dalam pertempuran kolektif melawan lawan yang lebih kuat, jadi mereka masih ada di sana karena alasan itu saja. Namun mereka semua berkeringat dan berdarah, dengan luka dengan intensitas yang berbeda-beda, saat mereka mencoba mempertahankan posisi bertarung. Edward lalu berkata, kami hanya akan melakukan apa yang diperlukan sampai Yang Mulia Kaisar tiba. Saat dia mengatakan ini, 5 orang suci spiritual, yang berada di antara level 70 dan 73, melihat langit di arah yang berlawanan dari mereka tiba-tiba mulai berubah menjadi gelap. Tidak hanya itu, ketika mereka melihat sosok seseorang melayang kurang dari 100 meter dari mereka semua merasa merinding, merasakan sesuatu yang mengerikan. Kegelapan yang menyebar di sekitar Minos menjalar dalam sekejap mata, mengubah kondisi cuaca di area tersebut. Angin menjadi lebih kuat, sementara awan mulai terkonsentrasi, perlahan-lahan menciptakan daerah dengan tekanan atmosfer tinggi dan variasi muatan listrik yang tidak normal di sana. Karena itu, petir mulai muncul, membuat kemampuan jiwa Minos seolah-olah jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Semua itu terjadi bersamaan dengan terbentuknya lautan kegelapan di sekitar Minos, yang perlahan menyebar ke segala arah hingga sekitar 200 meter dari tempatnya berdiri. Yang Mulia Kaisar, salah satu tentara akhirnya menyadari kehadiran Minos di area tersebut, sedikit bersukacita atas situasi yang menyusahkan ini. Di sisi lain, musuh melihat ke arah Minos, terkejut karena pemuda ini sudah berada di level 66, padahal informasi mereka menyebutkan dia sudah berada di level 65. Tapi bukan itu saja yang mengganggu mereka dalam situasi ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu tentang kemampuan aneh yang Minos gunakan, bahkan mengingat mereka telah menyelidiki orang ini selama berbulan-bulan. Apa itu? Salah satu dari mereka bertanya dengan suara rendah, memperhatikan di samping teman-temannya saat kegelapan menutupi sekeliling mereka. Mereka semua cukup kuat untuk tidak takut pada Minos dan tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melawan serangan aneh ini. Jadi mereka menunggu untuk melihat apa yang lawan mereka miliki untuk mereka. Semua orang di sana adalah bagian dari kelompok yang mengincar kepala Minos, jadi mereka tidak akan lari ketika akhirnya bertemu dengan orang bodoh yang malang ini. Sementara itu, Minos mengaktifkan beberapa tekniknya, menyebabkan Devouring Art mulai menyedot energi individu tersebut saat dia bersiap untuk bermain dengan mereka. Level 72 dan 73. Dia memperhatikan 2 individu yang sedikit lebih kuat darinya dan merasa dia tidak bisa menangani mereka dengan mudah. Namun hal itu tidak menjadi masalah baginya karena menurutnya lawannya tidak cukup kuat untuk membahayakan dirinya. Mari kita lihat bagaimana kamu melawan mereka. Minos tertawa saat dia menggunakan teknik mentalnya untuk membantu hasil Laut Hitam. Laut gelap dapat membuat korbannya bingung sehingga anggota kelompok yang terkena dampaknya bisa mulai berkelahi satu sama lain. Karena mimpi tak terbatas berfungsi untuk menurunkan kondisi mental target, Minos tidak melewatkan kesempatan untuk menggabungkan teknik tersebut dengan kemampuan jiwanya. Oleh karena itu, ketika orang-orang tersebut merasakan energi mereka terkuras habis dan berdiri dalam posisi bertarung, tidak melihat banyak hal di depan mereka. Orang-orang yang lebih lemah menderita di tangan Minos. Alih-alih membunuh mereka, dia mulai menurunkan stabilitas mental mereka sementara Laut Hitam bertindak sendiri pada orang-orang ini. Ketika salah satu dari mereka mulai merasa kesakitan, dia bergerak ke kiri dan ke kanan seolah sedang menari. Tapi ini bukanlah sebuah tarian, melainkan cara seseorang menangkis serangan musuh yang muncul entah dari mana di sisinya. Bajingan, orang pertama itu berteriak sementara yang lain bergerak tanpa menyadarinya, merasa seperti sedang diawasi. Apa yang sedang terjadi? Yang terkuat di kelompok itu bertanya-tanya, merasa sedikit takut dan nalurinya menyuruhnya melarikan diri. Sayangnya tak satu pun dari mereka yang bisa lolos dari cengkeraman Minos. Pemuda ini sedang menunggu salah satu dari mereka untuk mencoba meninggalkan area tersebut untuk menyerang mereka dengan pukulan kuat menggunakan pedang tata ruang. Minos tidak perlu berbuat banyak agar Laut Gelap dapat memberikan pengaruhnya. Pada saat yang sama, dia bisa menyerang sesuai keinginannya menggunakan mimpi tak terbatas dan mencuri energi lawannya dari jauh. Kemudian dia bisa menunggu dalam posisi apapun yang dia putuskan, lalu memilih titik terbaik untuk menghindari kemungkinan lolos. Namun dari tempatnya bersiap menyerang siapapun yang datang, Minos melihat ketika salah satu Saint spiritual level 70 tiba-tiba menyerang ke arah pria level 72 itu. Astaga! Sebuah serangan pedang membelah udara, dan pria level 72, yang mengandalkan rekan-rekannya, nyaris tidak berhasil menghindari serangan mematikan yang masih berhasil memotong sebagian pinggangnya.
Bajingan, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila? Pria itu berteriak dengan marah, tidak mengerti bagaimana sekutunya yang tidak berguna itu bisa menyerangnya seperti itu. Namun, dalam pikiran pria level 70 itu, orang yang baru saja dia serang bukanlah sekutu melainkan monster mengerikan yang dia rasakan jika dia tidak membunuhnya, itu akan membunuhnya. Meskipun dia lebih lemah, pria level 70 ini mulai menyerang rekannya. Itu terjadi hampir bersamaan dengan dua orang lainnya, seorang pria level 70 dan seorang pria level 71, menyerang ke arah individu level 73. Minos jelas tidak akan membiarkan orang-orang ini mati sendirian melawan atasan mereka dan segera mulai menyerang dua orang yang lebih kuat itu. Pedang spasial, dia menari dengan pedangnya, dengan setiap serangan mengirimkan dua bilah kembar yang kuat, kemampuan khusus dari senjata tingkat menengah kelas 3 miliknya. Tapi dia tidak berhenti di situ. Sebaliknya, Minos mulai bergerak di sekitar sambil mengaktifkan dan menonaktifkan Chaotic Gravity, menghalangi kedua individu tersebut untuk melawan lawan mereka. Kamu datang ke wilayahku untuk membuat kekacauan, jadi bersiaplah untuk kematian. Minos berkata dengan nada tegas, sementara prajuritnya hanya bisa merasakan apa yang terjadi. Tapi tanpa bisa melihat apapun, laut gelap menghasilkan kabut yang bahkan mata para penggarap pun kesulitan melihatnya. Untungnya, ini adalah kemampuan pemimpin mereka, yang tidak membatasi mereka saat ini, sehingga memungkinkan mereka merasakan apa yang terjadi di antara kelima ahli tersebut. Sulit dipercaya, Yang Mulia Kaisar tidak lebih kuat dari mereka secara individu. Tapi dia bisa membuat kelompok itu bertarung di antara mereka sendiri dan membantu mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Salah satu yang lebih sensitif di sana memperhatikan. Pembuka mulutnya karena terkejut dengan kemampuan keterampilan jiwa Minos. Beberapa dari mereka pernah merasakan kemampuan seperti itu sebelumnya, namun mereka belum pernah melihatnya beraksi seperti yang terjadi di depan mereka. Karena itu, Kaisar Spiritual ini tidak bisa tidak terkesan, merasakan pertempuran mematikan dari 5 orang suci spiritual itu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1350 akhir pertempuran. Sementara para prajurit Black Plain Army mengikuti pertempuran di area itu menggunakan indera spiritual mereka, Minos bergerak menembus kabut gelap tanpa kesulitan melihat lawan-lawannya. Laut gelap adalah kemampuan jiwa yang tidak hanya mengacaukan pikiran targetnya tetapi juga menyulitkan siapapun yang berada dalam jangkauannya untuk melihatnya. Namun ini bukanlah sesuatu yang mempengaruhi pemilik kemampuan itu sendiri. Kebalikannya, Minos tidak hanya melihat kelima pertarungan itu, tapi inderanya jauh lebih baik karena kemampuannya. Laut gelap membuat keadaan lawan penggunanya menjadi lebih sulit sekaligus membuat segalanya lebih mudah bagi individu tersebut. Dengan demikian, Minos dapat merasakan posisi masing-masing lawannya dengan lebih mudah dibandingkan jika dia tidak menggunakan kemampuan ini. Pada saat yang sama, karena ini, dia bisa memprediksi gerakan lawannya selanjutnya dengan lebih efisien dan dengan demikian bertindak untuk menetralisir atau bahkan melemahkan targetnya. Dua individu yang bertarung di sana dan sebagian kesadarannya masih terkendali untuk mengidentifikasi bahwa semua ini adalah manipulasinya yang lebih kuat darinya. Jadi dia tidak bisa mengalahkan mereka dengan cepat hanya dengan menggunakan teknik dan skill biasa miliknya. Paling-paling Kaisar Stuart dapat mempersulit keduanya untuk bertarung, terkadang menyebabkan kerusakan kecil. Bersamaan dengan ini, Ayah Sarah secara alami mencoba mencuri energi hanya dari individu level 72 dan 73, mencoba membantu individu level 70 dan 71 untuk bertahan dalam pertarungan ini. Karena ini adalah delusi serangan mentalnya, tidak ada satupun yang menimbulkan risiko bagi dia atau tentaranya. Dengan cara ini, Minos bertarung bersama ketiga orang ini selama sekitar 5 menit hingga orang pertama tidak dapat lagi menahan luka-lukanya dan jatuh berlutut. Sudah mati, brengsek, Minos Stuart terkutuk. Lelaki tua level 73 itu berteriak marah ketika dia merasakan luka di tubuhnya membebani dirinya. Ketika dia menarik pisau melengkung dari punggung lelaki yang baru saja jatuh ke tanah. Dia terpaksa membunuh salah satu bawahannya. Karena orang ini sepenuhnya menyadari bahwa ini semua adalah kesalahan Minos, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Menyadari bahwa kelompoknya akan mengalami nasib terburuk. Kedua individu itu pergi mencoba melawannya, dan partnernya tidak mau berhenti, dan Minos sama kuatnya seperti di awal pertarungan, bahkan saat dia dan partnernya sudah bernapas dengan lidah terjulur. Saat seni melahap menjadi semakin efektif pada mereka, orang ini sudah dapat meramalkan bahwa dia akan segera menemui ajalnya dan menyesali situasinya. Brengsek, mereka memberi kami informasi yang salah. Dia merasakan tahun-tahunnya sebagai tentara bayaran melintas di matanya. Membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki ini untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tapi dia tidak bisa berbuat banyak. Minos berada di luar kurva dan memiliki kecepatan kultivasi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa seperti mereka. Tanpa informasi sebelumnya tentang kemampuan yang telah menghancurkan mereka, mereka juga terkejut tanpa mengetahui bagaimana harus bereaksi. Karena itu, dia hanya bisa mengutuk Kaisar Stuart,
mengharapkan hal terburuk terjadi pada orang yang mungkin akan menghabisi semuanya. Rekannya yang level 72 tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi tidak ada bedanya. Dia juga menyadari situasi putus asa mereka dan sudah mulai menghadapi penghinaan atas situasi ini. Aku tidak percaya aku akan mati di tangan kaisar spiritual. Dia menghela nafas, tidak lupa bahwa Minos ditemani, dan bahkan jika mereka berhasil melenyapkan dua orang lainnya, masih akan ada banyak masalah di antara mereka. Dan pelarian mereka. Minos memperhatikan bahwa musuh-musuhnya kehilangan semangat juang mereka dan mulai mendorong mereka lebih keras lagi, mengetahui bahwa ini adalah waktu terbaik untuk mengakhiri semuanya. Kalian semua, serang sekarang. Dia berteriak kepada prajuritnya, tidak ingin menunggu pertempuran ini berlanjut dan siapa tahu. Mungkin salah satu dari orang-orang itu akan memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dia punya cara untuk melindungi dirinya sendiri, tapi menghindari situasi bencana seperti ini selalu baik. Karena itu, Minos tak segan-segan memerintahkan anak buahnya ke sana. Karena masing-masing dari mereka mengikuti pertarungan dengan cermat dan mengetahui cara Minos, ketika mereka mendengar pemimpin mereka, tidak ada yang tinggal diam. Kebanyakan dari mereka masih memegang senjata di tangan, jadi setelah suara Minos berhenti, beberapa sudah menyerang ke arah di mana lawan mereka seharusnya berada. Beberapa serangan terbentuk di sekitar ruang yang digelapkan oleh kemampuan jiwa Minos, dalam sekejap mata terbang ke arah 4 lawan yang tersisa. Minos mengambil kesempatan itu dan secara mental menyerang dua individu terkuat di sana dengan seluruh energinya. Dia ingin membuat mereka rentan dalam waktu sepersekian detik. Sial, bajingan sialan. Yang lebih kuat dari keduanya memperhatikan gerakan Minos yang tidak tahu malu. Tetapi pada saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Orang seperti itu berteriak ketika dia merasakan gangguan mental yang disebabkan oleh mimpi tanpa batas, menutupi suara dua orang suci spiritual yang lebih lemah. Mereka berdua adalah orang-orang yang paling dirugikan dari pertarungan yang terjadi sejauh ini. Keduanya berlumuran darah, kelelahan hampir sampai pada titik di mana mereka tidak dapat berdiri lagi. Oleh karena itu, ketika serangan puluhan kaisar spiritual menghantam tubuh mereka, mereka mulai melolong kesakitan. Orang suci spiritual terkuat lainnya berteriak ketika dia merasakan bagian tubuhnya terbakar. Pada saat yang sama, luka muncul setiap milidetik di kaki dan lengannya. Dia berada dalam posisi bertahan, tetapi dengan begitu banyak serangan yang datang padanya dan mental Minos mengganggunya, dia tidak punya pilihan selain menderita. Ayo, bunuh mereka yang terkutuk, hilangkan amarah yang mereka timbulkan pada kita. Ini waktu kita, untuk dataran hitam. Matilah, bajingan. Beberapa tentara berteriak kegirangan, menggunakan sedikit energi yang mereka miliki untuk membantu Minos membunuh orang-orang itu secepat mungkin. Dan begitu saja, hanya dalam 20 detik, 3 orang suci spiritual jatuh di area perbatasan itu, hanya menyisakan individu level 73, yang terkuat di antara mereka semua. Namun kelangsungan hidupnya hingga saat ini bukanlah masalah besar karena, dengan begitu banyak serangan yang diderita dan kelelahan spiritual, pria ini telah mencapai titik ini dalam keadaan hampir mati. Minos melihat ini dari posisinya dan menatap mata orang ini untuk terakhir kalinya. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Kamu akan mati. Dia berkata dengan nada yang sangat lelah tetapi rendah, mirip dengan orang yang tertidur, tidak lagi menyadari apa yang dia bicarakan. Apa yang akan kamu lakukan? Melawan orang suci spiritual tingkat tinggi? Minos memandang individu itu dan memasukkan informasi itu ke dalam pikirannya sebelum memutuskan untuk mengakhiri hidup pria ini dengan satu pukulan. Dia terbang ke arah orang itu hingga jaraknya kurang dari 2 meter dari lawan yang berdarah tersebut dan membuat gerakan horizontal dengan pedangnya ke arah leher musuh tersebut. Astaga! Ketika kabut gelap di area itu menghilang, kepala orang suci spiritual level 73 itu terpisah dari seluruh tubuhnya, bersamaan dengan berakhirnya kehidupan ahli itu. Dengan begitu, pertarungan telah usai.